Huruf pertama adalah huruf R. Ayo coba tebak teman-teman, hewan apa yang berawalan dengan huruf R? Hewan apa teman-teman? Ya, hewan rusa. Hewan berawalan huruf R adalah rusa teman-teman. Rusa adalah hewan mamalia pemamah biak atau ruminan yang termasuk famili Cervidae. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya antler atau rangga dan bukan tanduk, yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahun atau biasanya pada musim panas, teman-teman. Spesies rusa berkisar dari ukuran sangat besar hingga sangat kecil. Rusa terkecil adalah kudu selatan. Beratnya hanya sekitar 9 kg teman-teman, dan tingginya hanya sekitar 14 inci 36 cm saat dewasa. Sementara rusa terbesar adalah Mose. Ia dapat tumbuh hingga 2 meter teman-teman, dari kuku ke bahu, dan beratnya sekitar 820 kg. Semua spesies rusa memiliki tanduk teman-teman, kecuali rusa air Cina, dan hanya rusa jantan yang memiliki tanduk, kecuali rusa kutub. Baik rusa kutub jantan maupun betina, keduanya memiliki tanduk teman-teman. Tanduk rusa tumbuh dari struktur pendukung bertulang yang disebut dengan pedicels. Apa teman-teman? Disebut dengan pedicels. Rusa ditemukan di seluruh dunia kecuali benua Australia dan Antartika. Sementara benua lain memiliki beragam spesies rusa. Afrika hanya memiliki satu, yakni rusa merah barbari. Huruf berikutnya adalah huruf S. Hewan apa yang berawalan dengan huruf S, teman-teman? Hewan apa, teman-teman? Ya, sapi. Hewan berawalan huruf S adalah sapi. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia, teman-teman. Hasil sampingannya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Di sejumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi, teman-teman, seperti pengolahan lahan tanam atau bajak dan alat industri lain seperti peremas tebu. Karena banyak penggunaan ini, sapi telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama. Sapi merupakan kawanan ternak, teman-teman. Mereka merasa lebih aman jika dikerumuni dan melihat satu sama lain. Sapi juga cenderung saling mengikuti satu sama lain loh, teman-teman. Dan seekor sapi di depan sebagai pemimpin akan membantu pergerakan mereka tetap mengalir. Sapi juga suka dipindahkan dalam kawanan, teman-teman. Mereka juga tidak suka diasingkan. Sapi selalu memerlukan akses makanan, teman-teman, dan air segar yang bersih untuk memenuhi nutrisinya. Daging sapi juga bisa dikonsumsi loh, teman-teman. Selain menghasilkan daging yang dibutuhkan masyarakat, hasil ikutannya pun seperti pupuk kandang, kulit, tulang, dan lainnya dapat memberikan pendapatan sampingan. Dan kemungkinan pendapatan sampingan ini lebih besar daripada hasil utamanya loh, teman-teman. Kotoran sapi mempunyai nilai ekonomis karena termasuk pupuk organik yang dibutuhkan semua jenis tumbuhan. Kotoran sapi dapat menjadi sumber hara yang dapat memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi lebih gembur dan subur. Wah, banyak manfaatnya ya, teman-teman. Kulit sapi dapat dijadikan sebagai bahan industri, tas, sepatu, ikat pinggang, topi, dan jaket loh, teman-teman. Tulangnya dapat diolah menjadi bahan makan. Bahan-bahan seperti perekat, lem, tepung tulang, dan barang kerajinan, atau dibuat makanan seperti sop kaki, teman-teman. Wah, mantap ya, teman-teman. Jadi pengen makan sop kaki nih, teman-teman. Hehehe. Tanduk sapi juga dapat digunakan sebagai bahan kerajinan, teman-teman, seperti sisir, hiasan dinding, dan sebagainya. Sementara ekornya pun masih dapat dimanfaatkan seperti makanan khas, yaitu sop buntut, teman-teman. Ayo teman-teman, siapa yang suka sop buntut? Huruf berikutnya adalah huruf T.
Ayo teman-teman, coba tebak hewan apa yang berawalan dengan huruf T? Apa teman-teman? Tupai. Ya, betul sekali teman-teman. Hewan berawalan huruf T adalah tupai teman-teman. Tupai adalah segolongan mamalia kecil yang mirip dan kerap dikelirukan dengan bajing. Secara ilmiah, tupai tidak sama dan jauh kerabatannya dari keluarga bajing loh teman-teman. Tupai adalah pemangsa serangga teman-teman, dan dahulu dimasukkan ke dalam bangsa Insectivora atau pemakan serangga bersama-sama dengan cicurut, sedangkan bajing dan bajing terbang termasuk bangsa Rodentia atau hewan pengerat bersama-sama dengan tikus. Tupai adalah binatang penggugis buah-buahan teman-teman, berbulu halus, berwarna kuning atau coklat, hidup di atas pohon. Banyak orang yang bingung membedakan antara tupai dan bajing. Jika dilihat sekilas, keduanya memang mempunyai kemiripan, namun sebenarnya bajing dan tupai memiliki kerabatan yang sangat jauh. Perbedaan kedua mamalia kecil tersebut dapat diketahui melalui klasifikasi ilmiah atau yang lebih dikenal sebagai taksonomi. Dalam kesehariannya, tupai mempunyai perilaku khusus yang menjadi karakteristik dari hewan ini. Selain itu, hewan ini juga memiliki habitat hidup serta persebaran pada kawasan tertentu teman-teman. Tupai termasuk binatang yang jarang berinteraksi dengan manusia dan lebih sering melakukan kegiatan di dalam sarangnya. Banyak yang tidak mengira jika tupai memiliki otak berukuran besar karena ukuran tubuh satwa ini relatif kecil. Bahkan dari sederet penelitian diketahui bahwa persentase otak tupai melebihi ukuran besar dari otak manusia loh teman-teman. Selain itu, ciri khas paling jelas dari tupai dan membedakannya dengan bajing adalah adanya kumis di area wajahnya. Kumis panjang yang dimiliki tupai berperan sebagai pengatur keseimbangan loh teman-teman. Hal ini bermanfaat saat satwa ingin lompat ataupun berlari. Apabila kumisnya dipotong, maka tupai akan kehilangan keseimbangan tubuhnya loh teman-teman. Huruf berikutnya adalah huruf U. Ayo coba tebak teman-teman, hewan apa yang berawalan dengan huruf U? Apa teman-teman? Ular. Ya, hewan berawalan dengan huruf U adalah ular teman-teman. Ular adalah kelompok reptilia tidak berkaki teman-teman, dan bertubuh panjang yang tersebar luas di dunia. Ada dua jenis ular loh teman-teman, ular berbisa dan ular yang tidak berbisa. Tapi teman-teman, ular yang paling berbahaya adalah ular berbisa loh teman-teman. Hati-hati teman-teman, karena ular berbisa ini dapat menyebabkan kematian loh teman-teman. Wah, bahaya ya teman-teman. Ular merupakan salah satu reptilia yang paling sukses berkembang di dunia. Mereka dapat ditemukan di semua tipe habitat, di hutan, padang rumput, gurun, padang pasir, sungai, danau, dataran tinggi, perkebunan, persawahan, laut, dan juga di pemukiman manusia. Sebagian besar ular hidup dan tinggal di tanah, sebagian lagi hidup dan tinggal di atas pohon atau tanaman. Ular adalah hewan karnivora. Mereka memangsa berbagai jenis hewan lebih kecil dari tubuhnya. Ular pohon dan ular darat pemangsa burung, mamalia, kodok, jenis-jenis reptil yang lain termasuk telur-telurnya. Ular memakan seluruh mangsanya tanpa sisa dan mampu mengkonsumsi mangsa 3 kali lebih besar dari diameter kepala mereka loh teman-teman. Hal ini dikarenakan rahang mereka lebih rendah dan dapat terpisah dari rahang atas. Huruf berikutnya adalah huruf V. Hewan berawalan huruf V adalah vultur. Hewan vultur adalah spesies burung pemakan bangkai dan binatang yang telah mati loh teman-teman, baik secara alami maupun karena dibunuh oleh mereka sendiri, hewan lain, atau manusia. Burung bangkai yang satu ini berbeda loh teman-teman, berwarna jingga kemerahan dengan ukuran rentang sayap mencapai 3 meter. Wah, lebar ya teman-teman sayapnya. Hewan ini merupakan satu-satunya hewan yang paling banyak memakan tulang. Asam lambung mereka memiliki derajat keasaman yang mampu membuat tulang-tulang tercerna dalam waktu kurang dari 24 jam loh teman-teman. Mereka punya kebiasaan menjatuhkan tulang berukuran besar dari ketinggian untuk
untuk menghancurkannya ke ukuran serpihan yang mudah dimakan. Dengan cara ini pula, mereka dapat mengeluarkan sumsum dari dalam tulang loh teman-teman. Wow. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Yuk teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Ya teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe channel saya teman-teman, supaya channel saya bisa terus berkembang. Buat teman-teman semua, terima kasih.